berada di dalam agama Islam. Jalan lurus itu kan agama Islam. Kita sudah berada di dalam agama Islam. Kau minta terus menerus setiap kali sholat. Kalau sholat wajib saja 17 rakaat, berarti 17 kali kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam. Kita sudah Islam. Bagaimana itu? Pertama, menurut para ahli tafsir, Ibnu Qayyim salah satunya, kenapa terus-menerus minta itu? Maksudnya supaya al-luzumah. Al-luzumah pernah saya sampaikan sebetulnya. Yang kita minta itu al-luzumah sebetulnya. Apa luzumah? Terus-menerus, ngalir terus tanpa putus-putus. Itu al-luzumah. Jadi lengkapnya, ya Allah, tetapkanlah terus-menerus aku di dalam Islam. Tetapkanlah terus-menerus aku di dalam kebaikan. Itu yang pertama, al-luzumah. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah takwiniyah. Takwiniyah itu secara harfiah alamiah, seperti para hewan. Hidayahnya itu sudah tercetak di dalam hewan itu sendiri, sudah ada sejak lahir tanpa dipelajari. Alamiah, takwiniyah, sudah terbentuk sejak penciptaan. Hidayah takwiniyah. Yang termasuk takwiniyah itu seperti naluri, goriza, itu takwiniyah. Tanpa dipelajari, kucing itu kalau ada sakit mengobati lukanya sendiri. Tanpa diajari, ayam itu membalikkan telurnya, mengeram terus-menerus dengan waktu yang tepat. Tanpa dipelajari, sang kura-kura meletakkan telurnya di pinggir pantai, di tempat yang paling tepat, tempat yang paling memungkinkan telurnya itu aman dan tersinari matahari dengan baik, supaya menetas. Tanpa ada yang mengajari, tapi sudah tercetak di dalam diri mereka masing-masing. Semua hewan mempunyai, diberi hidayah takwiniyah untuk hidupnya. Itu ada dalam pelajaran dalam bukunya Said Hawa, judulnya Allah. Ada fenomena hidayah, judulnya itu fenomena hidayah, di bukunya Said Hawa, Allah. Yang kedua, hidayah tasyri'iyah. Ada takwiniyah, ada tasyri'iyah. Takwiniyah itu termasuk otak kita yang mempunyai kemampuan tanpa dipelajari sebelumnya. Itu ada dijelaskan di Ihya Ulumuddin itu di bab qalbu, itu. Yaitu qalbu manusia itu menerima, siap, dalam kondisi siap, musta'idun istilahnya itu. Dalam kondisi siap menerima apapun yang datang dari luar itu, siap menerima itu. Itu naluri, kemudian qalbu manusia menerima, kemampuan menerima, kemampuan merekam, kemampuan memahami sinyal-sinyal dari luar. Suatu saat ini kita akan bahas ini langsung di kitabnya. Suatu saat dia menyebut qalbu itu
selalu ada dua sisi. Qalbu itu mempunyai banyak nama, disebut juga ruh, disebut juga akal. Tadi ada qalbu, ada ruh, ada akal, disebut juga nafas. Satu lagi apa? Dan ruh, ada qalbu, ada akal, ada nafas. Sebetulnya itu juga. Dan Al-Ghazali membahasnya selalu ada dua sisi. Sisi hadis, sisi lawannya temannya hadis itu. Jadi ada yang dalam bentuk fisik, dalam bentuk non fisik. Yang selalu dua, ada qalbu dalam bentuk fisik, ya otak itu. Tapi non fisiknya sesuatu yang lembut, kemampuan yang sangat lembut yang diberikan oleh Allah. itu namanya takwiniyah. Nah, panca indera itu takwiniyah juga. Panca indera itu Al-Ghazali menyebutnya bukan yayasan ya, maksusan, segala sesuatu yang bisa diindra, maksusan. Barang benda-benda ini maksusan, bisa dilihat oleh mata. Suara bisa didengar oleh telinga, itu namanya maksusan, yang bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, panca inderanya itu sendiri hidayah takwiniyah. Jadi hidayah takwiniyah itu gharizah, naluri, panca indera. Hewan juga dapat ini. Cuman hewan tidak punya kemampuan memahami aja. Tidak punya kemampuan memahami, tidak punya kemampuan mengakal. Namanya hidayah akli. Maka yang ketiga yang termasuk hidayah takwiniyah adalah hidayatul akli. Jadi hidayah takwiniyah itu ada hidayah naluri, kemampuan sejak lahir sudah ada. Kemudian panca indera al-a'dha'ul al-khams, 5 panca indera, meraba dan seterusnya, itu mencium, menjangkau hal-hal yang maksusan, yang tersentuh, yang terlihat, yang terdengar, itu namanya maksusan. Itu dijangkau oleh 5 panca indera. Kemudian naik ke atas akal, itu hidayah takwiniyah. Sesuatu objek yang kita lihat tertangkap oleh mata, setelah itu dicetak di dalam dimag itu otak. Ini teori Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan. Yang masuk ke dalam mata lalu dicetak, direkam oleh dimag otak. Setelah itu lalu disimpan, tadi dimag matbu namanya, at-tabi'i, cetakan, tercetak. Lalu disimpan, namanya hifdz, al-hifdzu. Dimag ada hifdz. Kita melihat benda, Pak, kipas memutar. Lalu kita menghadap ke sana dan menutup mata. Tapi di dalam kepala masih kebayang tuh kipas memutar, padahal kita sudah tidak melihat. Itu namanya hifdzu. Hifdzu itu memori, hafalan. Makanya orang menghafal disebut hafidh. Orang menghafal itu disebut hafidh. Qur'annya sudah tidak dilihat, tapi hafal tuh, kebayang itu. Hifdz. Nanti kalau diperlukan untuk dikeluarkan oleh lagi atau dijelaskan, itu yang hafalan yang sudah masuk itu berhubungan, namanya yatarokkaba, yatarokkabu, bersusun, berhubungan, saling mengingatkan. Itu mengingatkan itu namanya dzikr.
Dzikr. Jadi ini oleh Al-Ghazali, memori, mengingat, menghubung-hubungkan, itu disebutnya tentara-tentara kolbu. Tentara-tentara kolbu itu banyak. Dia mengumpamakan tentara kolbu itu seluruh pajak indera kita itu tentara kolbu. Tentara kolbu. Karena diperintah oleh kolbu. Kolbu itu diperintah, melihat diperintah, mendengar diperintah oleh kolbu itu. Di tentara-tentara. Nah, itu semuanya adalah hidayah takwiniyah. Dalam diri manusia sudah ada seperti itu sejak lahir, kemampuan menerima sesuatu. Tapi di zaman neurologi modern itu, kolbu itu sama sebetulnya otak. Tapi buat kita sih gak soal apakah kolbu itu jantung, apa kolbu itu otak. Saya sih sampai saat ini memahami yang disebut kolbu itu tetap otak. Karena dalam jantung tidak ada organ memahami, tidak ada memori, tidak ada kemampuan mengingat dalam kolbu itu. Sedangkan di dalam otak itu ada 3 bagian, ada otak besar, cerebrum namanya. Cerebrum itu ada otak besar itu 2, itu kiri dan kanan. Yang kanan mengontrol yang sebelah kiri, yang sebelah kiri mengontrol sebelah kanan. Itu cerebrum. Ada otak kecil namanya cerebellum. Cerebellum itu kemampuan merasa, emosi, mencintai, dan seterusnya. Dan di antara cerebrum dan cerebellum, otak besar dan otak kecil itu ada yang disebut dengan atau yang suka mengganggu itu. Saya lupa lagi namanya itu. Yang suka mengganggu. Itu seperti sama dengan nafsu kalau menurut Al-Ghazali. Hawa nafsu maksudnya itu. Jadi dialah yang sering membajak, yang sering menghalangi kebaikan-kebaikan itu ada di dalam otak manusia itu. Bolak-balik antara cerebrum, kemudian satu lagi saya nggak ingat itu sistem bolak-balik itu disebut kolbu. Keadaan perasaan manusia yang tidak konsisten itu bolak-balik namanya. Sistem bolak-balik, tidak konsisten. Itu makna dari kolbu. Kolbu itu artinya bolak-balik, Pak. Sesuatu yang bolak-balik. Orang Sunda menyebutnya owah bingsil, mencela-mencela. Otak itu ada otak, ada cerebrum, ada cerebellum, ada apalah, hampir ingat tapi hilang lagi. Itu udah mulai rusak otak itu. Nah, hidayah yang kedua, yang tadi itu semuanya ada diberikan oleh Allah langsung dalam diri manusia. Hidayah yang kedua adalah tasyri'iyah. Tasyri'iyah itu syariah, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah lewat para nabi, lewat wahyu. Itu namanya tasyri'iyah, syariah. Itulah Islam. Agama Islam itu hidayah tasyri'iyah. Kalau takwiniyah dalam diri kita sudah tercetak menjadi sebuah potensi menerima sesuatu dari luar. Karena ada hidayah takwiniyah, karena ada kolbu dalam diri manusia, ada panca indera, maka wahyu menjadi bisa dipahami. Karena itu wahyu tidak bisa dipahami oleh binatang, karena tidak ada aplikasinya dalam diri kita, yaitu kemampuan memahami, ada dzikr, ada faham, ada kemampuan memahami itu. Maka wahyu tidak diberikan kepada hewan, karena dalam hewan tidak ada aplikasi memahami wahyu. Pertanyaannya, apakah semua orang yang sudah mendengar wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, padahal kan mendengar kan, membaca,
otomatis bisa klop. Enggak kan? Banyak orang yang hafal Quran tapi bukan muslim misalnya zaman dulu itu. Belajar Quran, orang-orang barat itu belajar hadis, belajar Quran. Itu yang menulis mu'jam fi al-fadil hadis. 9 kitab hadis itu ada rumus, ada itunya, ada indeks-indeksnya itu, ada kamusnya. Kalau mau nyari hadis ini dilihat dari kata apa, keluar itu. Namanya Mu'jam Mufakhras fi al-Fadhil Hadis. Mencari kamus untuk mencari lafaz-lafaz hadis. Siapa yang nulis itu? Orang bukan muslim itu, orang orientalis. Yang menulis kamus Al-Munjid itu orang Katolik itu, orang non muslim juga. Jadi tidak otomatis orang yang membaca wahyu, membaca hadis, membaca Quran otomatis. Nah yang kita minta itu Pak, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Supaya otak kita ini, jiwa kita ini bisa menerima hidayah tasyri'iyah al-Islam itu. Jadi yang kita minta itu. Islamnya sudah ada, hidayah takwiniyahnya sudah ada, yaitu hidayah apa? Ghorizah, panca indera itu khawas ya. Ghorizah itu naluri, khawas itu panca indera, akal kita sudah punya, namanya takwiniyah. Yang kedua hidayah tasyri'iyah, kita sudah berada di, sudah menjadi orang Islam. Yang kita minta itu bagaimana ya Allah supaya Islam itu bisa menjadi pakaian saya terus menerus tanpa lepas. Itu namanya hidayah taufik. Hidayah itu taufik. Tapi ada yang menyebut hidayah taufik juga takwiniyah, yaitu tercetak dalam diri kita. Terakhir saya ingin mengumpamakan hidayah tasri'iyah itu seperti peta. Ajaran Islam itu seperti peta, ini petunjuk, ini ke timur, ini ke barat, ini ke selatan, ini harus ke sana, harus ke sini. Itu Islam itu. Agama Islam itu seperti peta. Maka itulah namanya hidayah tasyri'iyah, itu peta. Tapi orang yang pergi ke Bandung dengan peta belum tentu nyampe. Apalagi orang yang tidak paham dengan peta itu. Oke, orang yang sudah mempunyai nalar, mempunyai panca indera, sudah mempunyai dalam dirinya lengkap 3 tadi, akal itu, dihadapkan dengan Al-Quran langsung, belum tentu selesai, belum tentu baik. Seperti orang yang tidak paham peta, pergi ke Bandung membawa peta, belum tentu nyampe. Orang yang sudah mempunyai otak, panca indera dan seterusnya, lalu belajar Quran, apakah selesai? Belum tentu. Banyak orang yang belajar Quran juga sesat. Nah, untuk tidak sesat, tidak ingin kita sesat, kita bermohon tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jadi perumpamaan tasyri'iyah itu seperti peta. Nah, perumpamaan hidayah taufik seperti orang yang punya alamat di Bandung menjemput kita ke sini dengan mobilnya. Kira-kira sampai apa enggak? Mana yang lebih mungkin sampai? Orang yang pergi ke alamat di Bandung hanya membawa peta. Ini belum ceritanya, belum tahu Bandung sama sekali Pak. Dikasih alamat, dikasih peta. Mana yang paling mungkin sampai dengan akurat dan tenang di perjalanan, tidak pusing di perjalanan? Orang yang pergi dengan peta atau orang yang diantar langsung pakai mobilnya ke rumah, dari rumah kita langsung ke rumah dia? Pasti yang kedua, yaitu yang punya rumah menjemput kita dari halaman rumah kita sampai ke alamat dia. Nah, hidayah taufik itu seperti orang yang punya alamat
membawa kita dari halaman rumah kita ke sana. Itulah Allah. Hidayah taufik itu langsung Allah mengarahkan kita, membawa kita dari halaman rumah kita sampai ke Allah, sampai ke tujuannya. Karena yang punya alamat adalah Allah. Yang kita mohon itu. Yang kita ihdinas siratal mustaqim itu. Hidayah 1, 2, 3, 4 sudah dapat. Yang kita mohon adalah hidayah taufik. Bagaimana kita bisa dibimbing oleh Allah sampai kepada dirinya. Itu kesimpulannya. Jadi yang kita minta itu hidayah yang kelima. Hidayatul taufik. Hidayatul wijdan, naluri, hidayatul khawas, panca indera, hidayatul akli, akal, itu sudah punya. Ditambah hidayatul Islam, hidayatul din, sudah beragama Islam kita. Lalu mana yang diminta? Yang diminta hidayah taufik, agar kita diantar langsung ke alamatnya, ke alamat Allah sendiri, yaitu ke surga. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita sampai kepada Allah dalam keadaan tenang, bahagia, dan nyaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.